Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Pada materi kali ini, saya akan membahas apa itu prototipe dalam sistem informasi. Apa yang dimaksud dengan prototipe? Di sini saya akan menjelaskan pengertian prototipe menurut para ahli. Menurut Dermawan dan Faury tahun 2013, prototipe adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide dari para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Menurut Raymond Meloet dalam bukunya Sidik tahun 2013, prototipe didefinisikan sebagai alat yang memberikan ide bagian pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkap. Dan proses patik menghasilkan sebuah prototipe disebut prototyping. Menurut Krisyanti dalam Fakumi tahun 2019, prototipe adalah tipe yang asli, bentuk, atau contoh. Menurut Sukanto dan Salahuddin tahun 2015 nomor 33, model prototipe digunakan untuk merancang sistem informasi dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan program dan objek penelitian untuk saling berinteraksi selama proses perancangan sistem. Menurut Muru Yurinda tahun 2017 nomor 47, model prototipe adalah satu proses yang memungkinkan developer membuat sebuah model software. Metode ini baik digunakan apabila klien tidak bisa memberikan informasi yang maksimal mengenai kebutuhan yang diinginkannya. Menurut OGBD dan kawan-kawan tahun 2012 menyampaikan bahwa prototyping merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berupa model fisik, kerja sistem dan berfungsi sebagai versial dari sistem. Menurut karya tulis yang diterbitkan oleh Universitas Bina Nusantara, yakni menurut Schatzinger, Jackson dan juga Bird tahun 2010, prototype adalah sebuah model kerja awal dari sebuah sistem yang lebih besar. Kemudian menurut Cegielski, Prince, dan juga Reiner tahun 2013, pengertian dari prototipe adalah sebuah model kerja yang berskala kecil dari keseluruhan sistem ataupun model yang hanya berisi mengenai komponen dari sistem yang baru. Demikian pengertian menurut para ahli, dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Setelah kita mengetahui pengertian prototipe, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 2, yaitu tahapan. Ada beberapa tahapan dalam metode prototipe. Beberapa sumber menyebutkan prototipe mempunyai 3, 4, 5, 6, ataupun 7 tahapan. Dikutip dari Guru 99, model prototipe setidaknya mempunyai 6 tahapan. Tahap 1, Requirement Gathering Analysis, analisis kebutuhan. Tahap model prototipe dimulai dari analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, kebutuhan sistem didefinisikan dengan rinci. Dalam prosesnya, klien dan tim developer akan bertemu untuk mendiskusikan detail sistem, seperti apa yang diinginkan oleh user. Tahap 2, Quick Design, desain cepat. Tahap kedua adalah pembuatan desain sederhana yang akan memberi gambaran singkat tentang sistem yang ingin dibuat. Tentunya berdasarkan diskusi dari langkah 1 di awal. Tahap 3, Build Prototype, bangun prototype. Setelah desain cepat disetujui, selanjutnya adalah pembangunan prototype sebenarnya yang akan dijadikan rujukan tim programmer untuk pembuatan program atau aplikasi. Tahap 4, User Evaluation, evaluasi penggunaan awal. Di tahap ini, sistem yang telah dibuat dalam bentuk prototype dipresentasikan pada klien untuk dievaluasi. Selanjutnya, klien akan memberikan komentar dan saran terhadap apa yang telah dibuat. Tahap 5, Refining Prototype, memperbaiki prototype. Jika klien tidak mempunyai catatan revisi dari prototype yang dibuat, maka tim bisa lanjut pada tahapan ke-6. Namun, jika klien mempunyai catatan untuk perbaikan sistem, maka fase 4-5 akan terus berulang sampai klien setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Tahap 6, Implement Product and Maintain, menerapkan produk dan memelihara. Pada fase ini, produk akan segera dibuat oleh para programmer berdasarkan prototipe akhir. Selanjutnya, sistem akan diuji dan diserahkan pada klien. Selanjutnya adalah fase pemeliharaan agar sistem berjalan lancar tanpa kendala.
Nah, pada gambar di atas kita bisa tahu tahapan pada metode prototype. Bisa dilihat bahwa tahapan utama pada metode prototype yaitu listen to customer, build review mockup, customer test drive, mockup. Pada tahapan pertama, listen to customer, mendengarkan pelanggan. Pada tahap ini merupakan identifikasi kebutuhan user. Proses ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh informasi mengenai permasalahan yang terjadi oleh klien. Data yang diperoleh dari permasalahan tersebut yang nantinya menjadi acuan untuk dilakukan proses pencarian, solusi dan pengembangan pada tahap selanjutnya. Tahapan kedua, build and review mockup, membangun dan memperbaiki prototype. Setelah kebutuhan sistem terkumpul, maka akan dilakukan proses perancangan prototype pada sistem yang diusulkan oleh user, yang mana tahapan-tahapannya sebagai berikut. Perancangan proses-proses yang akan terjadi dalam sistem seperti input, masukan, output, keluaran, dan sistem yang telah diusulkan perancangan UML, Unified Modeling Language. Hal ini dilakukan untuk menspesifikasikan sistem tentang apa yang diperlukan dan bagaimana sistem tersebut direalisasikan. Perancangan UML yang digunakan pada sistem ini meliputi use case diagram dan activity diagram perancangan interface antarmuka dan fitur yang dibutuhkan oleh klien user. Dan tahapan yang ketiga, customer test drive mockup, pengujian prototype. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap prototype sistem yang telah dibuat serta mengevaluasi apa prototype sistem yang sudah dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. Apabila dari hasil pengujian prototype tersebut belum memenuhi kebutuhan klien, maka pengembangan akan melakukan proses perbaikan ulang prototype sampai prototype tersebut menjadi sistem yang final dan benar-benar diterima atau sesuai dengan keinginan user. Proses pengujian prototype sistem nantinya menggunakan teknik pengujian black box. Dari semua pengertian dari tahapan model prototype, terdapat beberapa kekurangan maupun kelebihan yang terdapat dalam suatu prototyping. Kelebihan dan kekurangan Ahmad Rasul tahun 2009 mengatakan bahwa suatu prototyping itu mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, klien terkadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum mencirikan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Dan kelebihannya, yang pertama, adanya komunikasi yang baik antar pengembang dan klien. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan klien. Yang ketiga, klien berperan aktif dalam mengembangkan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam mengembangkan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena klien mengetahui apa yang diharapkan. Setelah kita mengetahui apa saja tahapan dalam metode prototype, kita akan mencari tahu apa saja manfaat yang diberikan prototype. Berikut manfaat yang diberikan prototype. Yang pertama, dapat menghemat waktu dan biaya pengembangan produk. Kamu dapat menekan biaya dan menghemat waktu dalam proses pengembangan produk. Dengan begitu, sumber daya yang tersisa dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Yang kedua, dapat mengetahui kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Memanfaatkan sistem prototyping, kamu dapat mengetahui kebutuhan penggunaan terlebih dahulu, sehingga kamu dan tim dapat mengetahui apa saja prioritas dan kebutuhan pengguna. Dengan begitu, proses pengembangan produk akan berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, menjadi acuan untuk mengembangkan produk. Model prototype dapat menjadi acuan dan patokan untuk Anda dalam mengembangkan sebuah produk. Anda juga dapat menggunakan prototype untuk menemukan kekurangan dan cari solusi untuk membuat produk menjadi semakin lebih baik lagi. Yang keempat, dapat menjadi bahan presentasi. Kamu dapat menggunakan prototype untuk mempresentasikan produk yang akan diluncurkan. Dengan adanya prototype, akan memudahkan audiens mendapatkan gambaran tentang produk yang akan diluncurkan.
Yang kelima, sekaligus yang terakhir, memberi visi yang nyata. Prototipe bersifat lebih lanjut daripada sekadar konsep atau teori pengembangan produk. Dengan adanya prototipe, para pengembang maupun klien dapat melihat visi atau gambaran produk secara lebih jelas dan real. Tak hanya itu, implementasi konsep menjadi sebuah prototipe juga lebih mudah didiskusikan antar klien dan pengembang. Sekian penjelasan apa saja manfaat yang diberikan dalam prototipe. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam materi prototipe kali ini. Kesimpulannya adalah, prototipe merupakan suatu model atau contoh awal dari produk atau layanan yang sedang dikembangkan. Dalam pengembangannya ini, memiliki peran penting dalam mempercepat waktu pengembangan produk dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan dan penjelasan, saya mohon maaf. Dan jika ada saran atau kritik, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.